Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hanafisbak, NIM J1B020038. Dalam kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas riset operasi mengenai metode simplex untuk tugas yang keempat dan kelima. Untuk contoh penyelesaian dalam metode simplex ini, kita gunakan contoh kasus masing-masing pada kasus yang berbeda. Misalnya pada bagaimana kita memaksimalkan hasil dengan persamaan metode simplex, yaitu Z 3x1 plus 5x2. Kemudian kendala atau batas samanya ada 3, yaitu 2x1 lebih kecil dari 8, 3x1 lebih kecil dari 15, 6x1 tambah 5x2 kurang lebih kecil dari 30. Sekarang kita lakukan langkah pertama, yaitu persamaan tujuan, atau Z kita jadikan min 3x1 min 5x2 sama dengan 0, kemudian 2x1 sama dengan 8, kemudian 3x2 sama dengan 15, kemudian 6x1 dengan 5x2 sama dengan 30. Berikutnya, karena di sini ada 3 kendala atau batasan, maka kita perlu masukkan 3 buah variabel slang. Kita buat simbolnya x3, x4, dan x5. Kemudian langkah berikutnya ialah membuat tabel simplex yang pertama. Kita masukkan variabel termasuk variabel slang berupa x3, x4, dan x5, variabel dasar. Kemudian yang kita cari adalah nilainya Z, kemudian x1, x2, x3, x4, x5, dan nilai kanan. Kita masukkan persamaan angka tadi. Di sini kita masukkan variabel slash x yang akan dicari, kemudian x3, x4, x5. Kita beri variabel 1, x2, x3, x5. Kita taruh variabel 0. Kemudian kita masukkan angka-angka yang di atas. Min 3, min 5, 0, 0, 0, 0. Untuk yang batasan persamaan di sini kita masukkan 3x2. Kemudian batasan ketiga 6x1. Dan untuk variabel slash kita urutkan untuk batasan 1. X3 kita masukkan yang lain 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nilai kanannya kita masukkan angka tadi, yaitu 0, 8, 15, dan 30. Ini artinya adalah kondisi dasar, berarti kita tidak melakukan produksi langsung sehingga hasilnya tidak memberikan apapun, sehingga waktu yang tersisa masih utuh. Dan kemudian sebelum melakukan literasi dalam metode simplex ini, akan kita lakukan literasi langkah pertama, yaitu mencari kolom kunci dari variabel tersebut. Kolom kunci itu harus berasal dari nilai tujuan, yaitu nilai negatif tertinggi, yaitu min 5. Jadi nanti saat literasi kita melakukannya sampai tidak ada angka yang negatif. Yang pertama itu kita tentukan sebagai kolom kunci, yaitu yang nilai negatifnya terbesar. Kolom kunci artinya nanti x2 akan menggantikan variabel slash antara x2, x3, x5. Caranya yaitu kita menentukan barisnya yang akan menjadi baris kunci, yaitu dengan mencari indeks positif dengan angka terkecil. Baris kunci adalah indeks positif yang nilainya terkecil. Indeks positif diperoleh dari nilai kanan dibagi dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Kita melakukan literasi dengan melihat apakah komponen variabel koefisiennya apakah masih ada yang bernilai negatif. Kalau masih ada yang negatif, kita akan terus melakukan literasi sampai tidak ada nilai negatif atau sampai semuanya menghasilkan nilai positif pada baris tujuan. Nah, tadi kita sudah menemukan elemen kunci dengan melihat kolom yang bernilai negatif tertinggi. Kemudian untuk barisnya
dicari dan mencari nilai terendah. Hasil nilai kanan dibagi dengan pada kolom fungsi. Jadi setelah menemukan elemen kunci, kita akan merubah angka koefisien yang pertama. Kita mulai dari baris kunci, yaitu 0, 3, 0, 1, 0, dan menghasilkan nilai kanan 15. Dan kita ubah menjadi nilai barunya, yaitu semuanya dibagi dalam koefisien dalam kolom kunci, yaitu 3. Semuanya harus dibagi 3 agar bisa menghasilkan atau agar bisa mencapai hasil 0, 1, 0, 1/3, 0 dengan nilai kanan 5. Ini adalah nilai barunya. Sekarang kita pindahkan nilai baru ke tabel 2. Langkah berikutnya merubah nilai ke-1, ke-2, dan ke-4. Syaratnya adalah nilai baru sama dengan nilai lama dikurangi koefisien pada kolom kunci pada baris baru, dikalikan dengan garis baru nilai kunci. Contohnya pada baris ke-1, nilai barunya adalah baris lama. -3, -5, 0, 0, 0 dengan nilai kanan 0. Kemudian dikurangi dengan baris koefisien, dikurangi baris kunci 0, 1, 0, 1/3, 0 dengan garis kanan atau nilai kanan sama dengan 5. Kemudian dikurangkan hasilnya untuk baris ke-1, yaitu -3, 0, 0, 5/3, 0 sama dengan nilai kanannya 25. Kemudian dipindah menjadi nilai baru. Kemudian kita cari nilai baru dari baris kedua. Caranya sama sampai baris keempat. Kemudian kita masukkan angka baru pada baris keempat. Ini menjadi tabel simplex pada literasi pertama dan menjadi bukan tabel simplex dasar lagi karena baris kunci ada di kolom kedua. Jadi X2 menggantikan X4, artinya melakukan produksi mesin X2. Jumlahnya adalah 5 dan menghasilkan keuntungan 25. Sekarang kita lihat apakah hasil ini udah paling maksimal atau belum, yaitu dengan cara kembali ke proses awal. Melihat variabel untuk tujuan masing-masing ini, apakah masih ada nilainya yang negatif, dan ternyata di sini masih ada, yaitu -3. Dan untuk itu kita masih harus melakukan literasi kembali, yaitu dengan literasi kedua, yaitu dengan cara mencari baris kunci dengan membagi nilai kanan dengan variabel kolom kanan, dan nilai terkecil adalah baris keempat dan menjadi baris kunci dari. Kemudian melakukan literasi sama seperti sebelumnya. Garis kuncinya semuanya dibagi pada elemen kunci, sehingga nilai baru pada garis kunci menjadi seperti pada gambar. Dan langsung saja kita lakukan literasi pertama dengan cara kita akan merubah nilai pada baris yang pertama dengan cara nilai lama dikurangi koefisien pada kolom kunci tersebut. Dengan cara nilai lama dikurangi koefisien pada kolom kunci tersebut dan dikalikan dengan nilai baru pada baris kolom kunci. Nah, itu adalah nilai baru pada baris pertama yang seperti yang terlihat dalam gambar. Nah, dan sekarang kita akan mencari nilai baris yang kedua. Caranya yaitu sama dengan cara yang sebelumnya. Kemudian sekarang semua nilai baris keempat dibagi 6 dan nilainya diganti. Kemudian kita lihat hasil tersebut apakah masih ada nilai negatif atau tidak. Nah, dan setelah kita lihat memang tidak ada, maka hasil literasi ini telah selesai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.